kisah yang akan aku ceritakan malam ini, Wak, dikirim sama Wak kita yang bernama Kira dari Banten. Halo Kira. Nah, jadi Wak kisah ini dialami oleh neneknya Kira yang bernama Nenek Marni pada tahun 1970-an. Dan untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, di videonya aku akan langsung menyebut nama tokoh-tokohnya aja, Wak, ya. Nah, jadi ceritanya pada tahun 1970-an itu Marni ini harus menghidupi 4 orang anaknya sendirian, Wak, karena suaminya baru saja meninggal dunia. Nah, keempat anak Marni ini masing-masing bernama Siti, anak pertama, kedua Sari, anak kedua, ketiga Yuni, anak ketiganya, terus yang keempat ada Asep, anak bungsunya. Nah, setelah suaminya ini meninggal, Wak, untuk menghidupi keempat anaknya, Marni ini terpaksa bekerja sebagai kuli penumbuk padi di tempat penumbukan padi atau dikenal dengan sebutan lesung. Nah, di desanya Marni ini, Wak, hanya ada 2 lesung aja yang memang biasanya dijadikan sumber penghasilan oleh warga-warga desa. Lesung pertama berlokasi di tepi jalan besar dekat sama pemandian umum, sementara lesung kedua ini agak jauh, Wak, terletaknya di area semak-semak yang jauh dari keramaian. Dan lesung kedua ini juga memang terkenal angker tuh. Nah, setiap harinya Marni ini bekerja di 2 tempat itu secara bergantian. Tapi akhir-akhir ini si Marni ini lebih sering bekerja di tempat pertama yang dekat sama jalan besar itu karena tempat itu juga kebetulan tidak jauh dari rumahnya. Nah, selama bekerja di lesung pertama itu, Wak, Marni ini sama sekali tidak pernah mengalami kejadian-kejadian mistis. Aman-aman aja semuanya. Sampailah pada suatu hari Marni ini mulai mengalami sebuah gangguan aneh. Jadi, ceritanya hari itu pekerjaan si Marni ini jauh lebih banyak dari biasanya, Wak. Dan sampai waktu sudah maghrib tiba, Wak, Marni ini masih berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Belum selesai juga pekerjaannya itu. Nah, di sisi lain, karena mama yang nggak balik-balik, Asep, anak bungsunya ini memutuskan untuk menjemput ibunya, menjemput Marni yang ada di lesung pertama. Setibanya di sana, Asep ngajak mamanya pulang kan. Bu, ayolah Bu, pulang Bu, udah jam segini loh, kata gitu. Oh iya nak, bentar lagi Bu, selesaikan dulu nih, dikit lagi selesai, kata Marni. Dah, Marni pun lanjut lagi kan bekerja sampai akhirnya tugasnya selesai, Wak. Nah, setelah selesai, Marni pun mengajak si Asep pulanglah ini ke rumahnya. Baliklah mereka berdua. Nyampe di rumah, Marni ngerasa gerah, Wak, keringatan dia akan bekerja seharian ya kan. Nah, karena risih, Marni pun bergegaslah mandi di pemandian umum yang ada di desa situ. By the way, memang zaman itu kan di desanya Marni atau mungkin di beberapa desa belum ada toilet kan, Wak, di rumahnya. Jadi kalau misalnya mau mandi, ya terpaksa harus memakai pemandian umum yang dipakai sama warga-warga lain. Dan pemandian umumnya kan ada dekat si lesung pertama itu. Nah, pas Marni ini mau pergi mandi, Wak, Sari, anak keduanya, nanya ke mamanya, Ibu yakin mau mandi malam-malam kayak gini? Emang Ibu nggak takut? Jalan ke sana kan serem, Bu. Aku anterin aja lah ya, kata gitu. Oh, udah nggak usah. Kamu di sini aja, di rumah aja, jaga adekmu, kata. Oh ya udahlah Bu, hati-hati ya, kata si Sari kayak gitu. Nah, dah setelah berpamitan dengan anaknya, Marni pun segera pergi ke pemandian umum itu dengan membawa sebuah obor untuk penerangan di perjalanan. Nah, meski suasana